Materi hari ini adalah optimisasi tanpa batasan. Kita mulai dengan latihan dulu, kemudian dilanjutkan dengan aplikasinya. Sekarang diketahui kita ada Z sebagai sebagai variabel dependen. Kemudian kita punya variabel X dan Y sebagai variabel independen. Jadi Z sama dengan 60X plus 34Y minus 4XY minus 6X kuadrat minus 3Y kuadrat plus 5. Pertanyaan adalah carilah nilai-nilai ekstrim. Berarti kita pakai step pertama, turunan pertama. Kemudian tentukan apakah fungsi tersebut berada pada maksimum relatif, minimum relatif, atau titik pelana. Dan yang ketiga, hitunglah titik kritis dari fungsi tersebut. Oke, kita kerjakan langsung ya. Step pertama adalah kita mencari turunan pertamanya. Oke, berarti turunan pertama Z terhadap X itu sama aja dengan kita fokus pada huruf X-nya. Jadi ada huruf X di sini. X, X. 60X turunannya adalah 60. Terus 34Y turunan terhadap X 0 karena tidak ada huruf X-nya. Selanjutnya minus 4Y. Kemudian minus 6X kuadrat turunannya terhadap X adalah 6. Konstanta kan, dikali pangkatnya yaitu 2, jadi 6 kali 2 adalah 12. X, nah X kan pangkatnya 2. Pangkatnya dikurangin 1. 2 kurangin 1 adalah 1. Jadi seperti ini. Oke, sama dengan 0 karena 3Y kuadrat plus 5 itu dianggap sebagai konstanta. Sekarang turunan, oke, kita tulis ini. Oke, ini 1. Ini equation 2. Kali turunan Z terhadap Y, kita fokus pada huruf Y saja. Saya beri warna biru, jadi fokus pada huruf Y, dan Y. Oke, berarti 60X kan 0. Ya, kemudian 34, berarti 34. Kemudian minus 4XY diturunkan terhadap Y, berarti tinggal minus 4X. Minus 6X kuadrat, tidak ada huruf Y-nya, jadi 0. Minus 3Y kuadrat, berarti minus 3 dikali 2, berarti negatif 6. Y pangkat 2-nya kan, 2 dikurangi 1, jadi 1 plus 0 sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi. Nasi 3 dengan 2. Oke, berarti 60 minus 4Y minus 12X sama dengan 0. 34 minus 6Y, kita samakan ya urutannya. 4X sama dengan 0. Oke, kita kalikan. Ini kali 1, ini kali 3. Berarti 60 minus 4Y minus 12X sama dengan 0. Ini berarti 102 minus 18Y minus 12X sama dengan 0. Biar X-nya hilang, ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Berarti ini menjadi negatif 42 ditambah, di sini berarti 14Y kurang 0 sama dengan 0. Berarti 14Y sama dengan 42. Y berarti 42 dibagi 14. Berarti Y starnya optimumnya adalah 3. Ini equation 4. Setelah mengetahui nilai Y sama dengan 3, kita bisa mencari nilai X-nya. Berarti kita mensubstitusi nilai Y substitusi Y ke equation 4 kita simpel aja 2 gitu ya. Berarti di sini 60 dikurangi 4 Y star karena kita udah tahu Y-nya nilainya, dikurangi 12X sama dengan 0. Berarti 60 dikurangi 4 kita ganti dengan angka 3, dikurangi 12X sama dengan 0.
Dari 60 dikurangi 12 minus 12, X sama dengan 0. Berarti ini kita ketemu 48 sama dengan 12X. 48 dibagi 12 sama dengan X. Jadi nilai X startnya adalah 4. Oke, kemudian step yang kedua itu adalah kita mencari nilai determinannya. Berarti kan di sini tuh kita cari kan ZX-nya itu kan 60 minus 4Y minus 12X. Berarti ZXX-nya kita fokus pada huruf X. Berarti yang ini. Itu kita turunkan terhadap X berarti negatif 12. Kemudian ZXY berarti kita fokus pada huruf Y. Ini berarti turunan keduanya adalah negatif 4. Kemudian yang kedua ada ZY sama dengan 34 minus 4X minus 6Y. ZYX berarti kita fokus pada huruf X. Berarti yang di sini. Kemudian hasilnya adalah negatif 4. Kemudian ZYY kita fokus pada yang huruf Y. Berarti yang dengan negatif 6Y ini ya. Sehingga turunan keduanya adalah negatif 6. Nah, dari sini kita bisa menghitung determinannya. ZXX, ZXY, ZYX, ZYY. Ini urutannya ya, tulisannya. Jadi negatif 12, kemudian negatif 4, negatif 4, negatif 6. Berarti di sini negatif 12 dikali negatif 6 dikurangi negatif 4 kali negatif 4. Berarti ini adalah 72 dikurangi berapa nih? 16. Berarti adalah 56. Nah, lanjutkan di sebelah sini ya. Berarti nilai D-nya itu adalah lebih besar dari 50. Oke. Kalau besar dari 56 sama dengan 56. Lebih besar daripada 0. Kalau dia lebih besar daripada 0, berarti dia punya puncak, titik puncak. Tapi kita masih belum tahu maksimum atau minimum. Jadi kita yang penting sudah tahu kalau ada titik puncaknya, kita lihat apakah dia maksimum atau minimum. Ini nilainya negatif 12 untuk ZXX. ZYY-nya adalah negatif 6. Dua-duanya kurang dari 0. Kalau dua-duanya kurang dari 0, berarti dia adalah maksimum. Gitu. Sekarang kita hitung nilai Z yang maksimum seberapa. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X star sama dengan 4, Y star sama dengan 3. Kemudian kita menemukan determinannya itu sama dengan 56, yaitu lebih besar daripada 0. Berarti kita punya titiknya, titik puncaknya. Kemudian ini kurang dari 0, berarti kita punya titik maksimum. Sekarang kita hitung. Berarti step 3, Z max sama dengan 60 dikali 4 ditambah 34 dikali 3 dikurangi 4 kali 4 kali 3 dikurangi 6, 4 pangkat 2 kurangi 3, 3 pangkat 2 ditambah 5. Ini berarti sama dengan 240 ditambah ini 102 dikurangi 12, 48 dikurangi 24 kali 4, 96 dikurangi 27 ditambah 5. Oke, kita hitung. Ini 48 sama 96, 144. Oke, 144. Oke, kita hitung aja. Oke, kita hitung. Berarti ini adalah 240 dikurangi 102, dikurangi 240 ditambah 102 dikurangi 48 dikurangi 96
dikurangi 27 ditambah 5 sama dengan 176. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aplikasinya. Untuk aplikasi yang pertama adalah optimisasi profit dengan diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga itu maksudnya kalian melayani konsumen yang sama tapi memberikan harga yang berbeda. Sebagai contoh, kita punya transportasi umum, ada tuh harga untuk mahasiswa, ada harga untuk umum, ya kan? Ada yang 4.000, ada yang 2.000, atau seperti Transjateng. Kalau untuk mahasiswa atau murid siswa itu 1.000, umum 3.500. Itu adalah salah satu contoh diskriminasi harga. Nah, sekarang kalau kita memberikan harga yang berbeda, berarti kan penerimaan kita juga ada yang berbeda. Misal di sini kita memberikan harga PA, harga A, dan juga harga B. Berarti penerimaan kita akan ada 2. Jadi kita tulis profitnya, profit. Jadi profit sama dengan total revenue A ditambah total revenue B, karena kita punya 2 harga, kemudian langsung dikurangi dengan total cost. Kita uraikan total revenue-nya, price A dikali dengan QA ditambah price B dikali QB dikurangi dengan total cost-nya. Kita uraikan di sini, ini berarti 80 dikurangi 5 QA dikali QA ditambah 180 minus 20 QB dikali QB dikurangi, ingat teman-teman, pakai bracketnya. Oke, pakai kurungnya 50 plus 20 QA ditambah 20 QB. Oke, kita uraikan di sini 80 QA negatif 5 QA kuadrat ditambah 180 QB dikurangi 20 QB kuadrat dikurangi, nah ini hati-hati karena dalam kurung dikurangi 50 dikurangi 20 QA. Hati-hati ya, di sini negatif, ini positif, tapi kita punya kurung. Ya, terus dikurangi 20 QB. Oke, kita kelompokkan masing-masing QA sama QA biar lebih mudah. 80 QA dikurangi 5 QA kuadrat minus 20 QA. Sekarang yang B ditambah 180 QB minus 20 QB kuadrat minus 20 QB terus dikurangi 50. Oke, 80 bisa nih dikurangi 20 jadinya 60 QA dikurangi 5 QA kuadrat ya, ditambah ini 180 dikurangi 20, 160 QB dikurangi 20 QB kuadrat dikurangi 50 ya. Berarti ini adalah fungsi profitnya. Saya tulis angka persamaan 1. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke step pertama, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Step 1. Oke, turunan pertama sama dengan 0. Kita punya 2 variabel, QA dan QB. Kita turunkan terhadap QA dulu. Kita fokus pada huruf QA. Ini ya. Jadi 60 turunannya berarti 60 minus 5 kali 2 10 QA sama dengan 0 di sini ya. Kemudian kita bisa langsung menemukan ternyata di sini 60 sama dengan 10 QA. Berarti 60 dibagi 10 sama dengan QA.
Berarti 6 sama dengan QA star. Kemudian yang kedua terhadap QB itu berarti sama dengan 160. Kita fokus pada bagian QB-nya, ini kan 160. Terus yang ini 2 kali 20 kan, berarti negatif 40 QB sama dengan 0. Berarti 160 sama dengan 40 QB. 160 dibagi 40 itu sama dengan QB. Coret-coret 4 sama dengan QB star. Nah, karena ini bisa langsung ditemukan, ya sudah, jadi kalian tidak perlu melakukan eliminasi. Kemudian step kedua, kita mau cek determinannya. Oke ya. QA itu kan adalah 60 minus 10 QA. Berarti QA sama dengan berapa? Turunannya nih, kan ini negatif 10 QA, turunannya terhadap QA adalah negatif 10. Kemudian QA, QB. Ini sama dengan, nggak ada QB-nya kan, berarti 0. Oke, sekarang yang kedua, QB itu sama dengan 160 minus 40 QB. Ini kan turunan pertama. Sekarang turunan keduanya, QA, QB, QA. Ini ya, sama dengan berapa? Nggak ada A-nya kan? 0. QB, QB sama dengan berapa nih? Ini kan berarti negatif 40. Berarti determinannya adalah ini kan QA, 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 QB, ini QB, QA, QB, QB. Kita masukkan, berarti ini adalah negatif 10, 0, 0, negatif 40. Berarti negatif 10 dikali negatif 40 dikurangi 0 kan. Determinannya adalah 400 yang lebih besar daripada 0. Berarti dia punya titik puncaknya. Pertanyaannya titik puncaknya bagaimana? Nah, saya taruh di sini ya, biar cukup. QA itu kan sama dengan negatif 10. QB turunan keduanya terhadap B itu adalah negatif 40. Berarti kan kurang dari 0 sama kurang dari 0. Kalau nilainya kurang dari 0 berarti dia apa? Maksimum atau minimum? Dia kurang dari 0? Maksimum. Berarti profitmu itu sudah akan memaksimalkan. Jadi nilai QB sama QA-nya itu akan memaksimalkan profitmu. Nah, sekarang kita hitung profitnya. Oke, QA-nya adalah 6, QB-nya 4, berarti kita tinggal masukkan fungsi utamanya. 60 dikali 6 minus 5 dikali 6 kuadrat ditambah 160 kali 4 minus 20 dikali 4 kuadrat dikurangi 50. Berarti ini adalah 360 dikurangi 36 kali 5, 180 ditambah 160 dikali 4 sama dengan 640 dikurangi 20 dikali 16, 320 dikurangi 50. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 360 dikurangi 180 tambah 640 dikurangi 320 dikurangi 50. Ketemunya adalah 450. Berarti profit maksimumnya adalah 450. Sekarang yang kedua adalah optimisasi profit dengan memproduksi dua macam produk. Jadi kita produksi barang X dan barang Y. Jadi harga barang X itu adalah 40 minus 5QX. Kemudian harga dari PY itu adalah 30 dikurangi 3QY. Kemudian karena kita memproduksi dua barang, makanya total cost-nya menjadi seperti ini. QX square atau pangkat 2 ditambah 2QXY ditambah 3QY kuadrat. Nah, sekarang diminta untuk
menghitung berapa laba maksimumnya. Caranya sama, yaitu kita tentukan dulu fungsi utama profitnya. Karena kita punya dua jenis barang yang diproduksi, maka penerimaan kita ada dua, TRX ditambah TRY dikurangi dengan total cost. Berarti di sini harga X dikali dengan QX ditambah harga Y dikali QY dikurangi, ingat kurung buka, QX pangkat 2 ditambah 2 QX QY ditambah 3 QY kuadrat. Nah, sekarang kita substitusi. 40 dikurangi 5 QX dikali QX ditambah 30 dikurangi 3 QY dikali QY dikurangi kurung buka, QX kuadrat ditambah 2 QX QY ditambah 3 QY kuadrat. Nah, kita kan sudah menulis nih, ini adalah total revenue pertama, total revenue kedua, kemudian total cost-nya. Sekarang kalian diminta untuk menghitung profitnya. Kita uraikan. 40 kali QX jadi 40 QX dikurangi 5 QX kuadrat ditambah 30 QY dikurangi 3 QY kuadrat dikurangi QX kuadrat. Ingat ini negatif meskipun ini positif, tapi karena di dalam kurung makanya menjadi negatif. Negatif 2 QX QY dikurangi 3 QY kuadrat. Sekarang kita kelompokkan QX dengan QX. 40 QX dikurangi 5 QX kuadrat dikurangi QX kuadrat dikurangi 2 QX QY, kemudian kita jumlah 30 QY minus 3 QY kuadrat dikurangi 3 QY kuadrat. Nah, berarti ini menjadi 40 QX minus 6 QX kuadrat dikurangi 2 QX QY ditambah 30 QY dikurangi 6 QY kuadrat. Nah, ini adalah fungsi profitnya. Fungsi profitnya udah ketemu, berarti kita langsung masuk ke tahap pertama, yaitu optimisasi turunan pertama sama dengan 0. Sekarang step pertama adalah turunan pertama sama dengan 0. Step pertama berarti turunan pertama profit terhadap QX. Kita fokus pada huruf QX. Jadi di sini, kemudian ini dan ini. Berarti turunannya adalah sama dengan 40 dikurangi 12 QX. Ya, 0. Kemudian negatif 2 QY sama dengan 0. Oke, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kemudian turunan pertama terhadap QY sama dengan, berarti kita fokus hanya pada huruf QY saja. Ini kan QY, QY, dan QY. Berarti ini sama dengan 2 QX negatif 2 QX plus 30 dikurangi 12 QY sama dengan 0. Nah, beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan nomor 1 itu bisa langsung ya dicari QA sama QB-nya. Kalau sekarang kita nggak pakainya eliminasi, jadi tergantung dari soalnya. Kita berarti eliminasi 2 dengan 3. Berarti kita urutkan 40 dikurangi 12 QX dikurangi 2 QY sama dengan 0. Kemudian ini berarti 30 dikurangi 2 QX dikurangi 12 QY sama dengan 0. Oke, ini kita kali 1, ini kali 2. Berarti 40 minus 12 QX dikurangi 2 QY sama dengan 0. Oke.
Ini hasilnya kali 6. Kita kali 6. Kemudian ini menjadi 180 minus 12x minus 72 QY sama dengan 0. Oke, tambah atau kurang ini? Kita kurangi menjadi negatif 140. Ini 0 ditambah 70 QY sama dengan 0. Berarti ini negatif 140. Oke, kita langsung aja 70-nya aja. 70 QY sama dengan 140. Berarti QY sama dengan 140 dibagi 70. Berarti QY starnya adalah 2. Oke, equation 4. Nah, kemudian di sini kita masukkan substitusi 4. Nah, terserah teman-teman 2 atau 3. Kita 2 aja, nggak apa-apa. 40 dikurangi 12 QX dikurangi 2, oke, dikurangi 2 QY. Oke, 2 QY. Saya kasih star karena kita sudah ketemu jawabannya. 40 dikurangi 12 QX dikurangi 2 dikali 2. Berarti 40 dikurangi 12 QX dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti 40 kurangi 4 sama dengan 12 QX. Ini berarti 36 sama dengan 12 QX. 36 dibagi 12 sama dengan QX. Berarti QX starnya adalah 3. Ini nomor 5. Oke, step 1 sudah selesai. Kita lanjut ke step kedua untuk mencari determinannya. Step kedua. Kita cari determinan keduanya. Kita punya PQX sama dengan 40 dikurangi 12 QX dikurangi 2 QY. Berarti di sini turunan kedua QX kita fokus pada huruf QX, berarti negatif 12. Terus P QX QY sama dengan, kita fokus di sini, negatif 2. Oke, selanjutnya PQY itu adalah 30 dikurangi 2 QX minus 12 QY. Ini jadinya turunan keduanya QY QX ya. Kita fokus ke QX nya, berarti 30, sorry, negatif 2. Kemudian P QY, kita fokus pada QY nya adalah negatif 12. Determinannya kita masukkan di sini, berarti QX profit, turunan profit kedua terhadap QY, turunan profit kedua terhadap QX, turunan kedua terhadap QY. Berarti ini adalah negatif 12, negatif 2, negatif 2, negatif 12. Berarti ini sama aja dengan negatif 12 dikali negatif 12 dikurangi negatif 2 dikali negatif 2. Berarti sama aja dengan 144 dikurangi 4. Berarti determinannya adalah 140 yang lebih besar daripada 0. Berarti kita punya titik puncaknya. Pertanyaannya positif atau negatif? Kita tinggal masukkan aja. Berarti kan QX itu adalah negatif 12, di mana nilainya kurang dari 0. QY itu adalah negatif, juga negatif 12, kurang dari 0. Dan kalau nilainya itu kurang dari 0, berarti dia adalah maksimum, berarti profitnya sudah dimaksimalkan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung step 3. Berarti profit sama dengan 40 dikali QX-nya itu adalah 3
Kemudian negatif 6 dikali 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 2. Oke, ini kurang ke kiri, saya geser ke kiri. Profit sama dengan 40 dikali 3 minus 6 kali 3 kuadrat minus 2 dikali 3 kali 2 tambah 30 kali 2 dan dikurangi 6 2 kuadrat. Berarti ini adalah 120 dikurangi 9 kali 6 berarti 54 dikurangi ini 8 ditambah 60 dikurangi 24. Nah, dari sini kita bisa hitung 120 dikurangi 54 dikurangi 8 ditambah 60 dikurangi 24 sama dengan 94. Berarti ini laba yang memaksimalkan atau laba yang maksimal, yaitu sebesar 94. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kita memproduksi barang, kita anggap aja Q itu adalah output kita ya. Jadi yang diproduksi oleh perusahaan adalah fungsi dari kita menggunakan modal kita, mesin, gedung, kemudian tenaga kerja, labor, tenaga kerja. Nah, ini kan namanya adalah input. Kalau kita pakai input, berarti kan kita harus membayarnya. Nah, capital atau modal, jadi kita hurufnya K, itu dibayar menggunakan interest. Interest ini artinya bunga. Kemudian kalau yang tenaga kerja, dia L, tenaga kerja, ini dibayarnya dengan upah atau kita sebut sebagai wage atau upah. Nah, berarti kan kita mengeluarkan biaya karena kita menggunakan modal dan juga tenaga kerja. Berarti bentuk profitnya adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Total revenue dikurangi dengan biayanya. Biayanya adalah kita menggunakan dua input, yaitu menggunakan capital dan labor, di mana biaya capital itu adalah interest rate, biaya upah itu adalah wage. Berarti bentuk fungsi profitnya adalah TR-nya, harga outputnya itu adalah 4, kan P dikali dengan Q kurangi RK plus WL. Berarti kan harganya 4 nih, harga outputnya 4, nanti 4Q dikurangi R-nya adalah 4, R-nya adalah 2, R-nya adalah 2 ditambah 4L. Kemudian kita juga tahu fungsi produksinya ini, jadi kita tinggal masukkan, berarti 4 dikali 4KL dikurangi K kuadrat minus 3L kuadrat dikurangi 2K ditambah 4L. Oke, kita uraikan perkaliannya, berarti ini adalah 16KL dikurangi 4K kuadrat dikurangi 12L kuadrat. Ingat ini kurang, negatif berarti dikurangi 2K dikurangi 4L. Oke, kita kelompokkan K dengan K, jadinya negatif 4K kuadrat dikurangi 2K ditambah 16KL dikurangi 12L kuadrat dikurangi 4L. Nah, ini adalah fungsi profit menggunakan dua input. Sekarang kita masuk ke step 1 untuk mencari nilai kritisnya dengan cara turunan pertama sama dengan 0. Step pertama, turunan pertama pi terhadap, ingat variabel bebasnya kan sudah berubah nih, bukan Q lagi tapi huruf K sama L. Berarti turunan pertama pi terhadap K. Oke, ini saya tulis 1. Oke, ini berarti negatif 8K dikurangi 2 ditambah 16L sama dengan 0.
Kemudian turunan pertama profit terhadap L, berarti kita fokus pada huruf L-nya. Sebelumnya kita fokus pada huruf K, sekarang L, berarti 16K dikurangi 24L dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusi atau eliminasi. Eliminasi 2 dengan 3. Berarti kita tulis negatif 8K ditambah 16L dikurangi 2 sama dengan 0. Terus 16K dikurangi 24L dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, ini kita kali 2, ini kali 1. Menjadi negatif 16K ditambah 32L dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau ini tetap 16K negatif 24L negatif 4 karena kita kalikan dengan 1. Ini dijumlah atau dikurangin? Oke, dijumlah. Berarti ini adalah berapa? 32 dikurangi 64. Ini adalah 8. Dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti 8L sama dengan 8. L sama dengan 8 dibagi 8. Maka L starnya adalah 1. Oke, kita cari K-nya. Berarti di sini kita pakai substitusi nomor 4 di 2. Berarti negatif 8K dikurangi 2 ditambah 16L star sama dengan 0. Berarti negatif 8K dikurangi 2 ditambah 16 dikali 1. Berarti ini adalah, kita pindah ruas ya 8K-nya. Negatif 2 ditambah 16 sama dengan 8K. Berarti ini adalah 14 dikurangi 8K. Berarti ini kita bisa cari 14 dibagi dengan 8. Itu sama dengan, oke, kita juga bisa tulis ini sama dengan 7/4 ya. Sama dengan 1/3/4. 1/3 atau 1,75 itu boleh. Jadi nilai L-nya 1 dan nilai K-nya adalah 1,75 atau 1/3. Pada step kedua, kita cari turunan keduanya untuk mencari determinan. Oke, step kedua. Ini KK, berarti ini adalah minus 8. KL, berarti ini adalah, kita fokus ini berarti 16. Ini LK, 16. Kemudian LL itu adalah negatif 4. Nah, determinannya berarti KK, KL, LK, LL. Kita hitung. Berarti ini adalah negatif 8, 16, 16 negatif 4. Nah, dari sini kita hitung berarti negatif 8 kali negatif 4 dikurangi 16 kali 16. Sama dengan 32 dikurangi di sini 16 dikali 16 sama dengan 256. Nah, ini berarti nilainya adalah negatif 224. Ingat, negatif di sini berarti dia adalah saddle point. Ya, saddle point. Jadi dia tidak maksimum atau minimum. Gitu. Jadi udah sampai di sini. Kalau kita mau hitung profitnya bisa, tapi kita tidak tahu dia maksimum atau minimum. Berarti negatif 4 dikali 1,75 kuadrat dikurangi 2 dikali 1,75 ditambah 16 dikali 1,75 kali 1 minus 12 1 kuadrat minus 4 kali 1. Berarti di sini kita hitung 1,75 kuadrat dikali 4 sama dengan di sini
negatif 12,25 dikurangi ini 2 dikali 1,75 3,5 ditambah 16 dikali 1,75 sama dengan 28 minus 12 minus 4. Oke, kita cari di sini. Berarti negatif 12,5 dikurangi 3,5 tambah 28 dikurangi 12 kurangi 4. Negatif 4. Nah, tapi ini adalah saddle point. Nah, ini ya teman-teman contoh yang saddle point. Tadi kan kita maksimum. Nah, ini contoh saddle point. Gitu, oke. Nah, sekarang kan teman-teman download file selanjutnya, optimisasi dengan batasan.